Hai, bertemu lagi dengan aku Syu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Energinya terkait perihal tentang apakah dia menjadikanku sebagai pelampiasan. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Gemini, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitik kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, apakah dia menjadikan aku sebagai pelampiasan di sini. Kita lihat energinya untuk Gemini. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Four of Pentacles, King of Swords, Ten of Swords, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, the Hierophant, okay, Six of Swords, dua lagi, Nine of Pentacles, dan terakhir ada Eight of Swords. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya. Oke. Gemini, energinya terkait perihal apakah dia menjadikan aku sebagai pelampiasan di sini? Kalau aku lihat dari energi kartunya, gimana ya? Dia ngelihat kamu itu tipikal orang yang memang mumpuni ya. Maksudnya mumpuni di sini ya berduit lah. Intinya ya kamu punya banyak uang atau mungkin gaji kamu lumayan di sini ya, itu menurut pemikiran dia, atau mungkin bisnis kamu lumayan besar di mata dia. Sebetulnya sih yang dia lihat pertama ya itu ya, yang dia lihat itu ya bekal dari finansial kamu sendiri. Nah itu yang ngebuat si gebetan atau mungkin pacar kamu itu mau untuk bersama dengan kamu. Nah kalau dari aspek lain, saya bisa bilang dari segi cinta memang dari awal dia memang tidak pernah untuk mencintai kamu Gemini ya. Sorry to say aku bilang kayak gini, kalau untuk niatan untuk sebagai pelampiasan gak ada ya. Dia nggak pernah berpikir seperti demikian. Cuma memang dia lebih ngelihat detail dari uang kamu, bisnis kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu. Makanya dia mau untuk dekat dengan kamu, atau mungkin dia mau untuk berpacaran dengan kamu. Selain itu dari aspek-aspek lain ya dia tidak menilai. Ya intinya kamu punya di hal uang itu, dia mau bersama dengan kamu. Untuk selebihnya, kalau misalnya amit-amit ya, kalau kamu gak punya apa-apa, atau mungkin dimana tuh kamu dipecat atau sebagainya, aku udah wanti-wanti nih kayak gini nih ya, dia bisa aja ninggalin kamu ya. Sorry ya aku bilang kayak gini, karena pada dasarnya dibilang matre
dia itu kayak gimana ya, kesannya tuh aku ngelihat dia tuh kayak pengen hidup enak. Ngerti nggak kalian kalau pengen hidup enak itu gimana? Kalau dia sampai menikah sama kamu, kan ada kamu yang ibarat kata yang sehari-hari bisa mencari uang di situ. Ya agak kejam sih. It's okay kalau kamu Gemini pria, memang pria yang cari uang. Cuman kalau niatannya amit-amit kalau sampai kamu dipecat dan segala macam kamu gak ada uang, dia ini tipikal orang yang bakal pergi. Ada uang abang sayang, gak ada uang ya ditendang. Ya, maaf ya aku bicara kayak gini. Jadi niatan dia di sini nggak bener-bener tulus. Ya, sulit ya untuk mendapatkan niatan tulus dari dia, karena yang dia nilai ya cuma uang guys. Kalau yang dia nilai ya cuma uang, selebihnya dia nggak akan mempedulikan apapun, nggak akan mempedulikan wajah dan lainnya. Sorry, tripod aku agak ngegeser. Jadi yang dia utamakan yaitu uang, money di sini. Ya memang sih jadi orang kita harus realistis ya, bukan berarti kita jadi orang realistis tapi kita memanfaatkan orang lain ya. Cuman kalau dia tuh niatannya beda, ini bukan realistis tapi materialistis ya. Realistis sama materialistis berbeda. Kalau materialistis itu niatannya udah pingin memanfaatkan ya, menjadikan orang sapi perah ya. Ada uang disayang, nggak ada uang nanti ditinggal. Nah itu namanya materialistis. Jadi menurut aku sih kalau dia dijadikan pendamping hidup guys, kalau ini resonate, jujur ya, dia sama sekali nggak cocok, sama sekali enggak. Misalnya gini, kalau kamu menikah sama dia, punya anak ya, kita nggak ada yang tahu ya namanya hidup di masa depan ya. Misalnya amit-amit uang kamu lagi kenapa-napa, kolab pekerjaan kamu, bisnis kamu. Nah kalau dia udah melihat itu, dia meninggalkan kamu bisa apa nanti dengan orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu tuh cuma mau hidup saat happy aja, di saat sulit akan meninggalkan. Itu kan namanya nggak baik ya. Jadi Gemini ya memang alangkah baiknya, lebih tepatnya ya, kamu carilah seseorang yang memang benar-benar itu sayangnya itu, perasaannya itu tulus. Kalau kamu cari yang kayak gini, aduh, saya nggak kebayang masa depan kamu gimana nanti. Bukan apa-apa ya, kasihan kamunya, kasihan dirimu sendiri ya. Jadi intinya kalau untuk pelampiasan kayak gitu nggak ada ya, lebih kayak ke arah manfaatin, seperti itu ya Gemini. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Gemini terkait situasi dan keadaannya saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan untuk diri kamu? Oke, saya ambil satu kartu. Oke, tuh di sini. Kamu harus action. Kamu harus ambil langkah. Intinya kalau memang ini resonate ya, buat yang nggak cocok, yang nggak resonate ya no problem ya, nggak usah dipusingkan. Nah bagi yang cocok, ya kamu harus mengambil langkah, jangan diam di tempat aja. Udah tahu orangnya buruk, udah tahu niatnya nggak bener, ya lebih baiknya ditinggalkan. Ya buat apa toh dipertahankan orang seperti itu? Karena orang seperti ini ya, kalau kamu pertahankan, apa yang kamu dapat? Ya, kamu yang dimanfaatin loh. Ya, dan kamu benar-benar nggak mendapatkan kasih sayang dari dia. Ya, itu dia. Ya karena niatnya cuma uang di situ ya Gemini ya. Jadi mungkin lebih baik ke depannya tuh jujur ya, kamu harus mengambil langkah tuh harus hati-hati. Jujur saya ngeliat zodiak Gemini tuh memang kalau dalam soal cinta tuh memang rada-rada kurang bagus ya. Tapi saya akui kalau segi finansial rata-rata zodiak Gemini tuh sukses. Tapi kalau soal cinta tuh memang nggak tahu kenapa ya rata-rata agak sulit. Ya, jadi buat kedepannya ya lebih ini lagi lah, lebih pintar lagi aja ngambil langkahnya ya. Itu aja sih untuk kamu, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.